Halo guys, kembali lagi di channel Aquijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS. Dan di sini saya akan mereview serta merekomendasikan dua tema HyperOS yang salah satunya itu rilisan terbaru dan bernuansa tema-tema iOS guys, atau nuansa mirip HP iPhone. Nah, untuk kedua temanya salah satunya juga direkomendasikan oleh Bang Almaruf. Terima kasih buat Bang Almaruf karena sudah merekomendasikan tema-tema keren untuk saya review di channel ini. Dan barangkali dari kedua tema ini nantinya ada yang serak di hati kalian, atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco, ataupun Redmi kalian, terkhusus buat kalian yang sudah stay di HyperOS. Oke. Dan sebelum selanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke. Sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Aquijun nantinya ada yang tembus 5000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Oke, seperti biasa, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk di rekomendasi tema yang pertama, dan saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya guys. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini tampilannya. Untuk di tampilan awal tema yang pertama ini seperti ini tampilannya guys. Nah, untuk wallpapernya kombinasi beberapa warna gitu. Ini ada beberapa kombinasi warna seperti warna biru, putih, hitam, dan warna merah. Nah, untuk tampilannya ini terlihat keren. Kemudian di bagian widgetnya juga tersusun rapi, ada keterangan jam analog dan digital serta beberapa shortcut aplikasi seperti kamera, telepon, aplikasi tema, dan di sini juga ada indikator baterai serta ada keterangan kalender juga di bagian bawah widget jamnya. Nah, selanjutnya untuk di bagian lock screen ini ada dua style. Nanti bisa kalian tap 2 kali di bagian bawah sini guys. Nanti untuk style yang kedua itu tampilannya seperti ini, terlihat lebih simpel dan minimalis, tapi juga kelihatannya terlihat keren untuk di tampilan seperti ini, serta ada tulisan hello nya juga guys. Oke. Kemudian kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Cuma di sini kelihatannya tidak segoncreng dengan tampilan wallpaper lock screen. Untuk warnanya ini sedikit agak lebih pudar gitu ya guys. Nah, kemudian untuk di bagian icon pack aplikasi berubah untuk di tema ini. Untuk icon baterai dan sinyal asalnya cukup simpel dan standar aja. Widget ini simple aja, ada keterangan jam, ada keterangan kalender. Pusat kontrol pada tema ini tidak ada perubahan, tapi bar notifikasinya itu ada sedikit perubahan, dimana di sini disusun dengan rapi, dan juga ada perubahan di bagian tombol hapus notifikasi guys. Dan sebenarnya tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak. Selanjutnya tampilan aplikasi pesan pada tema ini juga tembus hingga ke detail kontaknya. Maksud saya halaman chatnya. Untuk aplikasi pesan ini masih bisa tembus hingga ke halaman chatnya guys. Serta untuk di tampilan aplikasi setelan, tema ini juga masih bisa tembus meskipun icon-iconnya terlihat standar aja. Tapi ada perubahan di bagian background dan sedikit bernuansa transparan di sini guys. Oke. Jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Colorful Colors, ukurannya itu sekitar 3 MB aja. Untuk nama desainer bernama Moskrin. Oke, dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua.
Dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya guys. Nah, untuk tampilan wallpaper-nya simple dan standar seperti ini. Nah, di sini ada seperti sebuah bangunan gitu ataupun seperti tampilan segitiga gitu ya guys. Dan ini terlihat lebih mirip ke tampilan batu gitu guys. Nah, di sini warna krem yang keren, cukup adem juga kelihatannya di mata. Kemudian di bagian widget ini ada keterangan jam, ada keterangan kalender, di bagian bawah ada shortcut kamera. Ini standar HyperOS untuk di bagian lock screen-nya. Jadi kita beralih saja ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian widgetnya ini sih yang kurang banget di tema ini. Padahal di bagian-bagian yang lain itu keren, cuma kurangnya di bagian widget sih. Ini untuk di bagian widgetnya itu cukup simpel dan standar aja, meskipun keterangannya lengkap, keterangan jam, keterangan kalender, cuaca. Dan di sini untuk di bagian icon pack aplikasi berubah seperti ini tampilannya guys, terlihat lebih modern gitu. Untuk di bagian icon baterai dan sinyal ini yang saya suka, lebih mirip tampilan iOS gitu. Bahkan di sini bisa merubah jaringan 4G ke tampilan jaringan 5G, setidaknya bisa kalian pamerkan ke teman-teman kalian guys. Nah, di sini juga ada perubahan di bagian volume slidernya. Nah, di sini volume slider ala iOS tentunya. Untuk di tampilan pusat kontrol ini menurut saya lebih mirip ke tampilan GoPix, meskipun icon-iconnya mirip iOS juga tentunya, tapi di bagian warna seperti ini kelihatannya mirip GoPix gitu guys. Nah, selanjutnya untuk di bar notifikasi di sini juga ada terlihat sedikit perubahan seperti ini. Ada perubahan di bagian tombol hapus notifikasi, dan yang menariknya di sini adalah di tampilan animation back-nya. Nah, di sini ada animasi kucing gitu untuk di bagian animation back-nya guys. Nah, kemudian untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem, seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak yang tampilannya mirip iOS tentunya untuk di bagian tombol-tombol di pad-nya. Kemudian aplikasi pesan juga tembus yang sangat mirip dengan tampilan iOS gitu. Bahkan untuk di halaman chatnya ini juga dibuat ala emoji-emoji ataupun fitur-fitur perpesanan yang ada di iOS gitu guys. Icon-iconnya ini terlihat sangat mirip sekali. Nah, kemudian untuk di aplikasi setelan, nah tema ini juga masih bisa tembus dengan susunan yang terlihat mirip gitu untuk di bagian setelan HP iPhone atau iOS, dan ini terlihat icon-iconnya terlihat keren gitu guys. Bahkan di sini juga ada akun dari iOS-nya gitu yang dimiripin dengan tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk di bagian versi HyperOS-nya juga bahkan ditulis iOS 18 di sini, guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Shark, ukurannya itu sekitar 15 cm aja. Untuk nama desainer bernama Mimori Touga. Untuk tema ini dark mode only, jadi pastikan kalian aktifkan dark mode dulu sebelum kalian terapkan temanya. Karena jika kalian tidak aktifkan dark mode sebelum kalian terapkan, itu tidak akan merubah tampilan apapun di smartphone kalian guys. Jadi wajib buat kalian aktifkan dark mode-nya dulu. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.